Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahimun. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Ta'ala, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31 ini kita menemui beberapa jumlah. Ya, dalam hal ini ada yang termasuk dalam kategori jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ada juga di bagian terakhir kita menemui contoh dari jumlah ismiyah di mana kalimat itu diawali dengan isim atau kata benda. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Ta'ala, ikutilah aku. Di sini kenapa kemudian masuk dalam jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Dalam hal ini adalah qul, di mana berikutnya ada maqul qaul. Ada makul qaulnya di sini ya, bahwa ada fenomena uslub syarat di mana ada adat syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Ya, tentu di sini kita bisa mulai dari qul, di mana diterjemahkan katakanlah, merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, yang tentu saja fi'il amr mabni atas sukun di sana, dan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta, ya, takdirnya adalah anta atau kamu. Katakanlah, kamu katakanlah. Apa itu? In kuntum tuhibbunallaha. Di sini sekali lagi diterjemahkan jika kamu mencintai Allah. In tentu saja merupakan adat syarat, ya, syartiyah, yang dimana dia menjazmkan. In artinya jika, ya, ini sekali lagi uslub syarat yang tentu saja kita sedang berbicara tentang kalimat jika maka. In jika, kuntum merupakan fi'il madhi, dia kata kerja, ya, yang lampau, fi'il madhinya madhi naqis dengan tak di sana, dengan mim yang menunjukkan jama. Jadi ini sesungguhnya kana dan antum, ya, di mana antum, tum, tak yang dengan mim yang menunjukkan jama ini sebagai isimnya kana, ya, isimnya dalam hal ini kuntum itu. Dan tentu saja tuhibbu, ya, tuhibbunallaha, ya, mencintai Allah ini sebagai khobarnya dari kana itu sendiri. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Sebagaimana tadi sudah sampaikan, kuntum sejatinya terdiri dari kana dengan fa'i atau dengan isimnya, yakni antum, ya, maka kana plus antum sebagai fa'il ini menjadi kuntum, merupakan fi'il madhi. Kita juga pernah membahas ini, kita bisa mentasrif, ya, secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah kana, yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun, la takun. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi, tentu berkaitan dengan dhomair, dhamir-dhamir yang dalam hal ini sebagai isimnya dari kana.
dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Nah, di sini ya, kuntum merupakan kana dengan isimnya kana, di situ adalah antum atau kalian semua. Tuhibbuna sebagaimana tadi sampaikan, maka tuhibbuna merupakan fi'il mudhari. Terlihat di situ huruf mudhari'ah berupa ta di sana dan dia marfu, tanda rafa'nya adalah thubutun nun ya. Tuhibbuna mencintai. Mencintai di sini sekali lagi sebagai sebagai fi'il yang dimana dia sebagai khobarnya dari kuntum. Kalau kita perhatikan tentu tuhibbuna sekali lagi merupakan fi'il mudhari. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ahabba, yuhibbu, ihbaban, muhibbun, muhabbun, ahibba, la tuhibba. Dan kita juga bisa mentasrifnya sehingga kenapa kita menemukan kalimat atau kata tuhibbuna di mana kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yuhibbu yuhibbani yuhibbuna tuhibbu tuhibbani tuhbibana yuhbibana tuhibbu tuhibbani tuhibbuna tuhibbina tuhibbani tuhbibna uhibbu nuhibbu. Maka tuhibbuna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il, pelakunya adalah antum. Berikutnya fattabi'uni ya, kalau tadi kan tuhibbuna ya, fi'il dan fa'ilnya ada, maf'ul bihnya tadi ya sempat kelewat Allah. Kenapa kemudian lafdzul jalalah harokat akhirnya adalah fathah? Karena sebagai maf'ul bih ya, benar-benar dalam hal ini mencintai. Kamu mencintai. Mencintai siapa? Mencintai Allah Ta'ala. Fattabi'uni, maka ikutilah aku ya. Sekali lagi kita sedang berbicara tentang uslub syarat, ada adat syarat, ada fi'il syarat, maka ini ada jawab syarat. Jawab syaratnya berupa tolab ya, fi'il amr, kata kerja perintah, maka diawali dengan fa rabithah atau waqi'ah untuk jawab syaratnya ya. Fa waqi'ah fi jawabus syarat, fi jawabis syarti. Jadi jawab syaratnya ada fa-nya. Sedangkan ittabi'u tentu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah mabni atas hasfun nun dengan hilangnya nun di sana, dan ni di sini tentu kita paham ini ada nun wiqayah ya, sebuah kepemilikan nun wiqayah di sini, dan wawunya fattabi'u ada wawu di situ sebagai fa'il, sebagai fa'ilnya. Nah, nun wiqayah ini ada bertemu dengan ya yang menunjukkan dia sebagai maf'ul bih di sini. Maf'ul bih yang menunjukkan ya mutakallim yang kemudian dia nempel di nun wiqayahnya ini. Maka di sini fa artinya maka, ittabi'u ikuti, ni aku Allah Ta'ala. Berikutnya sebagaimana tadi sampaikan, maka fattabi'uni fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat. Tadi juga kita tahu bahwa ya, kalau kita ulangi in kuntum, kuntum juga kita pahami karena dia fi'il madhi, dia tetap fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai fi'il syarat. Sedangkan fattabi'uni ya
jumlah ini fi mahalli jazm sebagai jawab syarat. Ittabi'u fi'il amr ya, tentu kita bisa mengetahuinya dengan cara kita mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya. Ini ada fi'il amr dan ini ittabi'u merupakan fi'il amr, tapi kenapa kemudian terjadi perubahan nanti akan kita lihat di tasrif lughawinya. Secara istilahi kembali lagi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari ittaba'a, yattabi'u, ittiba'an, muttabi'un, muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Dan secara lughawi tentu karena ini yang mukhatab, yang hadir atau terlibat dalam diskusi, dalam pembicaraan atau dalam kalimat yang dimaksud, maka lughawi dhamairnya yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Di sini maka tadi awalnya dari ittabi', ittabi'a, ittabi'u, ittabi'i, ittabi'a, ittabi'na, maka ittabi'u merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya adalah antum. Berikutnya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum ya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Yuhibbukum ya, yuhibbukumullah tentu kita terjemahkan Allah mengasihi kamu. Yuhbib tentu ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Dia li'annahu sebagai jawab tolab. Ittabi'uni ya. Jadi ada jawab tolab dalam hal ini menjadikan fi'il mudhari'nya majzum. Ya, tanda jazmnya adalah sukun di sana, sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai maf'ul bih ya. Dan Allahu lafzul jalalah, kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga di sini sebagai jawab tolab itu kita sampaikan di sini ada kata niscaya ya sebagai jawab tolab. Niscaya yuhibbukumullahu, Allah mengasihi kamu semua. Ya tadi sampaikan yuhbib ya, yuhbib fi'il mudhari yang majzum ya, sebagaimana tadi kita juga sampaikan dari ahabba yuhibbu ihbaban, muhibbun muhabbun, ahibba la tuhibba ya. Tentu dari secara lughawi bisa kita perhatikan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yuhibbu yuhibbani, yuhibbuna, tuhibbu tuhibbani, yuhibbuna, tuhibbu tuhibbani, tuhibbuna, tuhibbina, tuhibbani, tuhibna, uhibbu, nuhibbu. Maka awalnya yuhibbu ketika dalam keadaan marfu dan ketika dalam keadaan majzum maka menjadi yuhbib ya. Berikutnya sekali lagi yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi kamu semua. Berikutnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa yaghfir ya, di sini ada wawu ataf. Tentu yaghfir lakum dzunubakum ini ma'tuf ala yuhibbukumullah ya. Kenapa yaghfir ya, dia juga fi'il mudhari yang majzum ya, polanya dengan yuhbib sama ya. Sekali lagi dia ma'tuf ala yuhibbukumullah, jadi secara polanya dia ngikut yang lama, yang sebelumnya, maka ini juga konsekuensi sebagai jawab tolab ya, sehingga dia majzum
yaghfir, ya, tanda jazmnya adalah sukun di sana, lakum tentu merupakan susunan jar majrur, bagimu artinya bagimu, lakum kalau tadi wa yaghfir dan Allah dan dia mengampuni. Dalam hal ini Allah mengampuni, lakum bagimu merupakan susunan jar majrur, dia tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan dalam hal ini dengan fi'ilnya yaghfir. Sedangkan dzunuba, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Apa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa, ya, dzunuba artinya dosa-dosa. Kenapa kemudian sekali lagi harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih dan jamak taksir ketika dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih, maka tanda nasabnya adalah fathah di sana dan dia sebagai mudhof. Sedangkan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai mudhofun ilaih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu. Ya, di sini yaghfir sekali lagi fi'il mudhari yang majzum. Tentu kita bisa mentasrif secara lugawi dan secara istilahi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ghafara yaghfiru maghfiratan, ghafirun maghfurun, ighfir la taghfir. Dan secara lugawi kenapa kemudian sampai pada yaghfir? Tentu ya, yaghfiru awalnya kita mentasrif dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yaghfiru yaghfirani yaghfiruna taghfiru taghfirani yaghfirna taghfiru taghfirani taghfiruna taghfirina taghfirani taghfirna aghfiru naghfiru. Ya, dalam hal ini yaghfiru merupakan fi'il mudhari, dalam hal ini dia marfu, ya, dengan fa'il pelakunya adalah huwa, yakni Allah Ta'ala, tetapi karena dia majzum, ya, sebagai jawab tolab, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun yang awalnya yaghfiru menjadi yaghfir. Dan yang terakhir sebagaimana tadi disampaikan, ini adalah jumlah ismiyah, wallahu ghafurur rahimun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tentu saja wallah di sini Allahu, ya, lafdzul jalalah sebagai mubtada, ya. Tentu saja mubtada masuk dalam marfu'atul asma, tanda rafa'nya adalah dhammah di situ, sedangkan ghafurur rahim sebagai khobarnya, ya, ghafurun khobar yang pertama, rahimun khobar yang kedua. Dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ghafurun sebagai mubtada tentu masuk dalam marfu'atul asma, ya, sama seperti rahimun, sehingga tanda rafa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Maka dalam surat Ali Imran ayat ke-31 ini bisa kita sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, untuk mengikuti Allah Ta'ala ini, ikutilah aku. Kenapa kita mengikuti Allah Ta'ala? Karena berikutnya konsekuensinya jawab tolabnya adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahimun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.